Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, yang insya Allah kita semua ini nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan kajian ba'da subuh yaitu Bapak Ustadz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memberikan tausiahnya sampai pada waktu subuh. Dan di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan di akhir sesi nanti. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Ali Ahmed kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan dan kenikmatan pagi hari ini, yaitu kesehatan, waktu luang. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama, mengaji dan mengkaji, talabul ilmi, membahas terkait dengan tafsir Quran. Semoga ini menjadi amal soleh buat kita semuanya dan menambah bekalan kita di akhirat nanti, juga menambah wawasan kita terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya adalah umat beliau yang akan
merasakan syafaat dari beliau dan bisa meminum telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang keempat di bulan Ramadan ini, dan semoga 3 hari yang lalu, di hari pertama sampai hari ketiga, Allah menerima amalan-amalan kita. Allah menerima puasa kita, siam kita, Allah menerima tarawih kita, Allah menerima sedekah kita, Allah menerima zikir kita, Allah menerima doa-doa kita. Maka tidaklah heran ketika para salafus saleh terkait dengan bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa semoga amalan-amalan di bulan Ramadan itu diterima. Senantiasa amalan-amalan di bulan Ramadan diterima karena pahalanya cukup besar. Dan mereka juga berdoa senantiasa untuk menemui, ya, bisa bertemu dengan di bulan Ramadan di tahun kedepannya. Sebelum bulan Ramadan sudah berdoa, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa semoga ditemukan di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu umur kita, maka subhanallah ya, ada sebuah kisah, ya, kisah para sahabat yang mana mereka mendapatkan kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad, hanya gara-gara dia menemui bulan Ramadan. Ya. Ada 2 orang sahabat, satu sahabatnya meninggal karena mati fi sabilillah. Kemudian sahabat satunya lagi meninggal setahun setelahnya. Tapi kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sahabat yang mati fi sabilillah. Karena apa? Karena dia menemui bulan Ramadan 1 tahun setelahnya. Jadi jangan sia-siakan momen Ramadan ini agar kita bisa menyelesaikan 26 hari ke depan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, dan kita bisa memenuhi dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa 'adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa 'adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Insyaallah pada pembahasan kali ini terkait dengan surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat, ketika langit yang syiqqaq terbelah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit tersebut patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sepantasnya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi muddat didatarkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat mengeluarkan ma apa-apa fiha di dalamnya, di dalam bumi tersebut, wa takhallat, kemudian bumi itu kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang sudah sepantasnya langit itu patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau kadihun, lelah bekerja keras, ila rabbika kepada Tuhannya, kadhan, benar-benar dalam keadaan lelah dan bekerja keras, famulaqih, maka mereka akan kembali kepada Tuhannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya biyamini, di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti akan dihisab hisaban yasira, dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa yanqalibu, dan mereka akan dikembalikan ila ahli, kepada keluarganya, masrura, dengan senang hati. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya wara'a zahri, di belakang punggung mereka, fasawfa yad'u subura, nanti mereka akan yad'u, memanggil, berteriak-teriak, subura, celakalah aku, celaka. Wa yasla sa'ira, mereka akan kembali sa'ira, dikembalikan mendatangi sa'ira, neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya mereka dulu fi ahlihi masrura, di keluarga mereka, masrura, bersenang-senang. Innahu zanna allai yakhur, sesungguhnya mereka mengira allai yakhur, tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak, sekali lagi tidak, sesungguhnya rabbahu kana bihi basira, ya, Tuhan basira, maha melihat. Oke, surat surat Al-Insyiqaq ini tidak jauh berbeda dengan ada 3 surat yang terkait dengan terjadinya kiamat. Al-Insyiqaq, At-Takwir, dan Al-Infitar. Kalau Al-Insyiqaq terbelah sama dengan Al-Infitar, terbelah juga. At-Takwir bergulung-gulung. Kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Kalau surat At-Takwir terkait dengan bumi di langit digulung, ya, langitnya digulung. Kemudian di surat Al-Infitar juga terkait dengan terbelahnya langit. Kemarin kita membahas di surat Al-Burj, was-samaa'i idzatil buruj, was-samaa'i idzatil buruj, terkait dengan langit yang banyak buruj, yang nampak perhiasan-perhiasan. Tapi di kali ini di surat Al-Insyiqaq ini langitnya terbelah. Ya. Surat Al-Insyiqaq turun setelah surat Al-Infitar. Jadi kelanjutan dari surat Al-Infitar. Ya. Sambungan dari surat Al-Infitar dan termasuk di surat Makkiyah. Ya. Surat-surat yang
turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis an Abi Salamah an Aba Hurairah qara'a bihim idza as-samaa'u shaqqat fasajada fiha. Ya. Dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah ketika membaca surat idza as-samaa'u shaqqat, Abu Hurairah sujud. Fasajada fiha. Sujud di dalam surat ini. Ya. Kenapa? Akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Karena Abu Hurairah melihat Rasulullah ketika membaca surat ini sujud. Ya, karena nanti di dalam ayat berapa ya? Itu ada ayat sajadah ya. La yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu Rasulullah sujud. Ini ada beberapa hadis yang terkait dengan disunnahkannya sujud pada ketika membaca di surat Al-Insyiqaq. Bahkan dari Abu Hurairah qala sajadana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idza samaa'u syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah dengan Abu Hurairah sujud ketika membaca dua surat ini, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini yang disebut dengan sujud tilawah. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 15 tempat, ada 15 ayat yang mana ketika kita membaca ayat tersebut itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Kalau kita lagi duduk, ya bisa langsung ya, sujud. Ya, bacaannya bisa seperti sujud seperti biasa. Atau sering kita melihat imam, ya imam kita sujud tilawah. Tapi kalau imam kita harus mengikuti, ya jangan keder. Makanya seharusnya seorang imam ketika nanti akan sujud tilawah sebelum sholat memberitahukan para makmumnya nanti ada sujud tilawah. Takutnya keder, ya imamnya langsung sujud, makmumnya bingung. Ini kok langsung sujud nggak ruku? Subhanallah, subhanallah. Gitu kan jadinya maka jadi kacau ya. Jadi diberitahukan terlebih dahulu. Di samping ada sebagian dari para ustadz yang mengkhususkan di hari Jumat biasanya ya. Di hari subuh Jumat baca surat sajadah ya biasanya. Dan dulu saya waktu kuliah di masjidnya imamnya selalu itu ya. Di hari Jumat subuh selalu baca surat sajadah. Lumayan panjang sih. Berapa halaman itu? 3 atau 4 halaman. Baca surat sajadah itu jadi kebiasaan. Ya. Ini terkait dengan hadis disunnahkannya sujud tilawah pada surat ini. Sujudnya kapan? Ketika selesai bisa selesai suratnya atau selesai ayatnya. Ya, kalau misalkan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, langsung sujud. Ya. Atau diselesaikan suratnya kemudian sujud. Ya. Atau langsung saja juga bisa. Kita lanjutkan pembahasan di ayat yang pertama. Idza samaa'u syaqqat. Ketika langit syaqqat terbelah. Yaqulu ta'ala idza samaa'u syaqqat fadzalika yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat. Langit terbelah. Salah satu makhluk
ciptaan Allah yang sangat besar sekali, yaitu langit. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan arsy-Nya? Langit, dimanapun kita berdiri pasti ada langit. Dan langit itu pun bertingkat-tingkat. Tidak tahu batasan langitnya sampai mana, kita tidak. Allahu a'lam. Secanggih teknologi sekarang, kita tidak tahu bagaimana batasan langit itu sendiri. Walaupun kita tahu langit ada 7 lapisan. 7 lapisan, cuma lapisan satunya mana, pintunya mana. Kalau kita membahas Isra Mi'raj, itu Rasulullah kan dari pintu ke pintu langit ya. Cuma kita tidak tahu batasannya apa. Sangat besar. Sangatlah besar. Dan itu Allah belah. Ya, Allah belah. Kiamat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat, dan langit itu patuh ya, li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa adinat artinya istama'at li rabbiha, ya, mendengar ya, perintah dari Allah untuk terbelah. Dari penciptaannya langit tunduk patuh kepada Allah, dan ketika diperintahkan untuk terbelah, langit juga tunduk patuh taat. Wa huqqat, dan semestinya langit itu patuh dan taat. Langit yang besar seperti itu, yang sangat besar sekali, kepada Allah taat dan patuh. Walaupun kalau kita perhatikan, berarti pun itu menghancurkan dirinya sendiri. Langit itu terbelah, menghancurkan dirinya sendiri, hancur, tapi langit itu patuh dan taat. Bagaimana dengan kita? Makhluk yang sangat kecil, yang suka melebih-lebihkan dengan rasa sombong angkuh, dengan akal yang dimilikinya, dengan nafsu yang selalu menggodanya, kalah dengan langit. Langit saja yang besar sekali patuh, taat, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Fima amaroha bihi minal insyiqaq, ya. Di langit itu memenuhi perintah dari Allah untuk terbelah. Wadzalika yaumul qiyamah, dan itulah hari kiamat. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas hari Jumat. Ya. Hari Jumat, dan itu ada fase-fase tersendiri. Ya. Ada Dukhon, ada Dajjal, ada Isa, segala macam lah. Ada apalah segala macam, ada urutan-urutannya. Itu nanti wallahu a'lam. Kita ada yang mengatakan umur umat Islam 1500 ya. Kalau 1500 tinggal sedikit lagi ya. Ini sudah 1444. 6 tahun lagi. Wallahu a'lam. Itu hitung-hitungan manusia. Kemudian ya, haqqan laha an tuti'a amraha. Ya, ini penjelasan menambahkan bahwa wa huqqat itu bahwa langit itu benar-benar taat terhadap perintah Allah. Tidak membangkang. Tidak membangkang terhadap perintah Allah. Ini pelajaran buat kita. Langit saja yang sangat besar dibandingkan kita taat kepada Allah. Dan seharusnya kita yang sangat kecil sekali harus lebih taat kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-3. Wa idzal ardu muddat basatat wa rasat wa wasi'at. Ya. Dan ketika ardu muddat, ketika bumi diratakan. Muddat itu kayak krek gitu ya. Apa ya? Kalau di sini disebutkan dibentangkan, dihamparkan, diluaskan. Kalau kita melihat tukang menyamak kulit ya. Ketika kita melihat menyamak kulit suka dibentangkan. Kalau kita biarkan kulit itu kering dan tidak rata, bergelombang. Ya, seperti halnya bumi.
Tapi ketika hari kiamat, ketika ketika langit terbelah, bumi digoncangkan, ya, maka wa idal ardu muddat. Buminya diratakan, diluaskan. Kalau kita lihat kulit, kalau tidak dibentangkan, dia ketika keringnya mengkerut, kecil. Nah, tapi ketika dibuka ternyata luas. Ya. Saya sering lihat itu di KKGJ yang sebelah sana ya. Kalau keluar KKGJ ke kanan itu ada bapak-bapak tua yang nggak tahu Allah alam. Beliau masih ada nggak ya? Yang suka bikin rebana kayaknya ya. Beduk rebana itu suka membentangkan kulit sapi. Dibentangkan. Ya. Wallahu alam. Apakah nanti di hari kiamat buminya itu bumi di padang mahsyar maksudnya? Itu bumi yang kita pijak atau bumi yang lain? Ini ada beberapa pendapat. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa bumi yang nanti ya ketika dihamparkan, diluaskan, dibentangkan itu beda dengan bumi yang sekarang. Karena bumi di padang mahsyar adalah bumi yang tidak pernah merasakan kemaksiatan. Tidak ternodai oleh dosa-dosa manusia. Putih seperti perak. Kilap, didatarkan. Semuanya rata, nggak ada celah, nggak ada naik turunnya. Makanya ketika matahari disejengkalkan, semuanya merasakan panas kecuali amal-amal mereka yang melindungi mereka. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di hari kiamat. Di buminya diratakan. Nggak tahu wallah seluas apakah. Itu buminya diganti, bukan bumi yang sekarang kita bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi yang seperti kita bicara. Ya, di surat Al-Zalzalah. Ya, di surat Al-Zalzalah tuhaddisu akhbarha. Karena apa nanti bumi ini akan menjadi tuhaddisu akhbarha. Akan menceritakan kabar-kabarnya. Akan menjadi saksi ketika kita di hadapan Allah. Maka bumi itu akan menjadi saksinya. Makanya disunahkan ketika kita sholat Id ya, sholat sunnah, sholat Id. Kalau sholat sunnah kita pindah tempat. Biar asar-asar sujud-sujud ya, bekas-bekas sujudnya itu banyak. Dan itu akan menjadi saksi. Tempat ini, bumi yang sebelah sini pernah tempat di sujud si hamba ini. Atau ketika kita melakukan sholat Id, disunahkan kita berbeda arah ketika pulang, ketika berangkat berbeda arah. Karena itu akan menjadi saksi amal kebaikan kita. Begitu juga dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan, bumi juga akan menjadi saksi. Duduknya kita di sini, ya, ini akan menjadi saksi. Ya. Bumi yang kita dudukin ini akan menjadi saksi bahwa 4 Ramadan 1444 Hijriah kita pernah duduk di sini ngaji habis sholat subuh. Bumi akan menjadi saksi. Karena nantilah pembahasan ada ya pembahasan terkait dengan kita. Akan ditanya satu persatu dan itu kan di apa nama diberikan di hadis akhbarha. Ya. Ini terkait dengan hari kiamat. Hadis lain juga pernah ya, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Jibril akan ada di sisi Allah. Jibril ada di sisi Allah dengan wujud aslinya. Kemudian pertama kali yang berbicara adalah Rasulullah. Ya. Rasulullah ya, berbicara kepada Allah. Ya. Bukankah yang di sebelah Jibril telah memberiku menjadikan aku menjadi utusan, memberiku wahyu, menjadikan utusan? Kata Allah, sadaqta, ya kau benar. Kalau begitu Rasulullah meminta. Lah disitulah Rasulullah meminta syafaat kepada Allah untuk hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah.
Walaupun nanti ada hamba-hamba umat Rasulullah yang ketika ada telaga Al-Kautsar mereka ingin minum karena merasa umatnya Rasulullah, tapi ditolak oleh malaikat. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kan nanti di padang mahsyar itu mereka dikumpulkan sesuai dengan nabinya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Rasulullah kumpulkan. Dan mereka bisa menikmati telaga Al-Kautsar, tapi ada yang ditolak. Ya, ditolak. Nah, sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada malaikat penjaga, kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka ditolak dari telagaku? Mereka umatku. Apa kata malaikat ini? Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Artinya Rasulullah nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah Rasulullah meninggal. Rasulullah nggak tahu apakah benar-benar umatnya yang senantiasa menjalankan apa yang Allah dan Rasulullah contohkan, apa tidak. Dia ada orang-orang yang tertolak. Nah, karena Rasulullah hanya meminta syafaat, hak prerogatifnya adalah Allah sendiri. Yang kita udah bahas di surat At-Tariq atau surat Al-Burj, di mana ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sebentar karena mereka dimatikan, masuk ke neraka mati. Nah, di surat Al-A'la ya, summa la yamutu fiha wa la yahya. Itu bagi orang-orang kafir. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Mati terus. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka dimasukkan neraka sesuai kadar dosanya. Ketika dosanya udah dibersihkan dengan neraka, udah mati. Kemudian dengan rahmatnya Allah angkatin pindah ke surga. Makanya walaupun hanya ada iman sebesar biji zarah, Allah hitung. Allah Maha Adil. Allah hitung kebaikan itu, ras iman itu. Allah angkat. Tapi wallahu alam kapan ngangkatnya, itu yang jadi pertanyaan buat kita. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam neraka sebentar pun, sekejap pun kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya nanti di ayat selanjutnya terkait dengan kitab, ya, yang fa'amma man utiya kitabahu biyamini, nanti kita bahas di situ. Ya. Jadi nanti di alam padang mahsyar kita kumpulkan, kemudian kita menunggu setelah yaumul ba'ts, yaumul mizan, nanti ada sirat, ada surga neraka, ada tahapan-tahapannya. Itu ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, ya, dimuntahkan semuanya, dikeluarkan, ma fiha wa takhallat, apa-apa yang di dalamnya, wa takhallat, sampai benar-benar kosong. Apanya? Buminya yang kosong, ya. Wa alqat ma fiha wa taqallat, ayu alqat ma fi batniha minal amwat, ya, yaitu dikosongkan apa-apa yang ada mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya minal amwat, dari para mayit. Jadi ketika bumi terbelah, bumi digoncangkan, langit terbelah, ya, kemudian di surat Al-Qari'ah, ya, gunung dimuntahkan isinya seperti aneh-aneh berterbangan. Setelah selesai semua, para mayit dikeluarkan dari perut bumi, dibangkitkan semuanya, mereka yang udah menjadi tulang belulang, bahkan tidak udah ada bentuknya, dari debu. Mungkin kalau kita melihat ada orang-orang yang dibakar jadi debu, mereka dijadikan satu, semua dihidupkan seperti halnya ketika hidup. Mereka akan dikeluarkan dari perut bumi. Ya. Itu
Ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ini seperti sama di ayat yang kedua. Ya. Wa adinat li rabbiha, dan langit itu patuh terhadap Tuhannya, wa huqqat, dan semestinya langit itu patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki tilka sa'un ila rabbika sa'yan. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan lelah, bekerja keras lelah, ila rabbika kadhan, dan akan bertemu dengan Tuhannya kadhan famulaki, benar-benar dalam keadaan lelah, capean, bekerja keras. Lelah kita dalam kehidupan. Ya ayyuhal insanu, ketika disebutkan ya ayyuhal insanu, itu biasanya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang kafir. Ya. Tetapi di sini ya ayyuhal insanu itu untuk semuanya. Ini ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini ya ayyuhal insanu itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi kepada seluruh manusia. Artinya orang beriman juga akan termasuk. Karena apa? Innaka kadihun, sesungguhnya engkau bekerja keras, lelahan. Itu semuanya manusia juga akan merasakan hal itu. Ketika kita melakukan kebaikan, kita juga capek. Sambil ngaji, ngantuk, capek. Bangun harus lebih awal, sahur jam 3 harus bangun, lagi anak-anak tidur. Lelah dalam ketaatan. Harus baca Quran 1 hari 1 halaman, berat. Harus duduk lama baca Quran 1 juz, 1 jam, 1 hari. Kerja keras. Ya, harus berat mengeluarkan infak dari harta yang kita raih. Lelah, tapi kita harus mengeluarkan infak kita, berat. Ya. Sama halnya ketika orang-orang yang berbuat maksiat, mereka juga lelah. Ya. Mereka harus semalaman melek sampai jam 3 di klub, di dugem segala macam. Capek. Mereka harus misalkan minum, capek minum. Puyeng, muntah segala macam. Ya. Mereka melakukan kemaksiatan, dosa-dosa juga mereka capek. Semuanya capek. Dalam kebaikan melelahkan, dalam keburukan juga melelahkan. Kadang perlu kerja keras. Orang judi butuh duit, harus kerja keras. Ya. Orang senang-senang kemana aja, harus bekerja keras, nyari uang untuk membeli kesenangan tersebut. Ya. Begitu juga dengan ketaatan yang kita lakukan juga melelahkan. Ya, tarawih. Biasa sholat isya cuma 4 rakaat selesai, ditambah lagi 11 rakaat. Aduh, 1 jam baru kelar, setengah jam baru kelar. Tapi itu kita paksakan, lelah, melelahkan. Ada yang 23 rakaat, ya. Ada yang 1 juz. Kalau di Temboro ada yang 1 Quran, ya, sampai jam 8 jam, ya, dari isya sampai sahur. Mereka lelah, tapi lelah dalam ketaatan. Kadaham, ya, ila rabbika kadaham famulaki. Ya, mereka kembali, semuanya akan kembali lagi kepada Allah dengan membawa amal kebaikan ataupun, ya, wa amil amalan, ya, dengan membawa amalan-amalan. Tsumma innaka satulqi ma amilat min khair aw syarr. Ya. Mereka akan bertemu dengan Tuhannya ma'amilat, apa yang mereka lakukan min khair aw syarr, dari keburukan maupun kebaikan. Kita mendatangi kepada Allah, berdatangi ke Allah itu dengan membawa kebaikan dan keburukan kita. Nanti ditimbang di yaumil mizan, hari penimbangan, yaumil hisab. Ya, makanya nanti ada ayat terkait dengan hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyamin.
Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya biyaminin dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka mereka akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Enak ya. Ada apa namanya? Hisabnya mudah. Kalau kita hitung ya, hitung dengan detail, poin per poin segala macam detail, itu pasti kita teliti, sekecil apapun kesalahan pasti ketahuan. Ya, di sini mungkin ada orang auditor kali ya dari BPK atau dari auditor, itu biasanya sangat teliti ya. Sekecil apapun kelihatan. Tapi yuhasabu hisabai yasira itu, oh iya bagus, alhamdulillah. Dengan hisab yang mudah. Siapakah mereka? Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Adalah orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya. Nanti kita semuanya akan berhadap-hadapan dengan Allah dan kita akan diberikan kitab kita. Kan udah ditulis ya oleh malaikat Raqib Atid ya. Raqib Atid. Duduknya kita dicatat. Setiap detik kita dicatat. Semuanya dicatat. Enggak ada yang terlewat. Semuanya terekam dalam otak kita. Pikiran kita, mata kita, lisan kita, perbuatan kita terekam semuanya oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan ketika kita nanti dihisab oleh Allah dengan teliti bisa ketahuan walaupun sedikit. Makanya kita doanya, ada doanya ya, doa dari Rasulullah, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Kita meminta kepada Allah, minta dihisab dengan hisaban yang mudah. Ketika dilihat, oh bagus, langsung. Tidak dengan hisaban yang teliti, ya. Yang hisab yang mudah. Kalau teliti, aduh, sedetik pun kita akan ketahuan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita walaupun sedikit. Makanya ketika kita ditimbang amal kita, yaumul mizan, moga saja amal kebaikan kita lebih banyak, agar keburukan kita sedikit. Iringi keburukan kita dengan kebaikan kita. Terus. Kadang-kadang kalau keburukan kita tidak iringi dengan kebaikan, keburukan itu kita akan mengikis iman kita. Ketika kebaikan yang kita lakukan, ya, kebaikan ketaatan kita kepada Allah itu akan mempertebal iman kita, dan itu akan mengikis keburukan kita, akan mengikis kemaksiatan kita. Semakin banyak kita dalam ketaatan, maka semakin kecil kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita penuhi hidup kita setiap detiknya dengan kebaikan, maka keburukan itu akan tertutup secara sendirinya. Ada waktu 24 jam. Ketika kita melakukan keburukan 12 jam, kebaikan 12 jam, masih 50-50. Tapi ketika kebaikan kita tambah lagi menjadi 15 jam, itu akan menjadi hanya 9 jam. Ketika kita kebaikan kita menjadi 20 jam, maka keburukan itu hanya 4 jam. Berbeda ketika kita keburukan itu kita lakukan terus, kebaikan kita tidak lakukan, maka itu akan mengikis kebaikan kita. Maka kehidupan kita hanya dengan keburukan. Kebaikannya tersingkirkan. Oleh subhanallah, ketika kita melakukan keburukan iringi dengan kebaikan, karena itu akan menetralisir iman kita, surga kita, kepatuhan kita, dan kebaikan itu lebih banyak, karena itu akan mempertebal iman kita. Nah, saya teringat dengan di surah ya ini tentang siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, yang dipanggil orang-orang beriman. Ternyata orang beriman juga kadar iman seseorang berbeda-beda. Kadar iman seorang berbeda-beda. Kadar iman Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbeda.
kadar iman Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga berbeda. Semuanya berbeda. Kita yang duduk di sini, kadar keimanan kita beda-beda. Makanya puasa itu juga berbeda-beda di antara orang. Kita semua kadar puasa kita berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan kita. Okay. Ya ayyuhal insanu fa amma man utiya kitabahu bi yaminih ayu salan bila ta'sir, dimudahkan dan tanpa disusahkan, ya. Ini maksud dari fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Laisa dzalika bil hisab. Ini ada pertanyaan dari Aisyah terhadap Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan dengan orang-orang yang dihisab oleh Allah kemudian dimasukkan neraka. Kemudian bukankah laisa dzalika bil hisab terkait dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya. Aisyah bukan membantah, bukannya Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah, ya. Maka Allah kemudian Rasulullah mengajarkan doa dengan doa hisaban yasira, ya, dimudahkan dalam hisabnya nanti. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita nanti dihisabnya dengan teliti, maka akan ketahuan, ya, ketahuan keburukan kita, ya. Keburukan kita akan ketahuan. Tapi dengan hisaban yasira, yuhasabu hisaban yasira, itu sahlan bila ta'sir, dimudahkan tanpa disusahkan. Jadi subhanallah, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab dengan hisaban yang mudah. Wah, ini udah jam 6. Kalau nggak salah suruh jam 6 kurang, ya. Ini jam 6 lewat 4. 5:04. Ya udah lewat, ya. Subhanallah. Gak kerasa, ya. Subhanallah, mungkin ada waktu suruh. Biasanya kalau Ramadan hawa pagi itu beda, ya. Hawa pagi itu beda, ya, menahan rasakan terus segala macam. Biasa bangun mungkin subuh bangunnya harus jam 3. Ya mungkin saya cukupkan sampai di ayat yang ini. Insyaallah kita diberikan taufik hidayah agar bisa bertemu di bulan depan, ya. Tapi lebaran, ya. Saya pas lebaran, ya, berarti, ya. Berarti di bulan Syawal. Iya. Sekitar tanggal berapa? 23, ya. Saya 23. Oh, lebaran sama, ya. Kita lebaran semua, ya. Amin insyaallah, ya. Ya karena kita kehilangan saudara kita, ya, enggak kerasa, ya. Allah, semoga Allah mengampuni, memberikan rahmat, menerima amal ibadahnya, ya. Biasanya beliau di situ, ya, daerah-daerah situ, pojok. Daerah-daerah sini nih. Enggak pernah ke sini atau ke sini, enggak pernah. Iya, biasanya ngelihat ada gitu kan. Iya, saya ya, sedikit memperhatikan lah. Ustaz Santo pasti sebelah kiri. Ustaz sebelah kiri. Allah alam, ya. Kita ya moga Allah memberikan kemudahan buat beliau, dihilangkan dari azab kubur, ya. Makanya di sebelum salam, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa adzabi jahannam. Kita dihindarkan dari azab kubur dan azab jahannam. Karena ketika kita meninggal, ketika kita dijauhkan dari azab kubur, maka kita seperti tidurnya pengantin. Masih ingat kan, Pak, ya? Ustaz Santo masih ingat, ya? Tidurnya seorang pengantin, ya. Tahu-tahu udah pagi, ya. Artinya ketika meninggal, tahu-tahu udah di watakhallat, dikeluarkan. Yang tadi, ya. Wa alqat ma fiha takhallat, alqat sudah dikeluarkan dari perut bumi. Kita tahu
udah kiamat ya, tahu-tahu seperti itu. Tapi ketika nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik, kita disiksa di alam kubur, maka jangan kiamat, jangan kiamat, jangan kiamat. Padahal di alam kubur sudah disiksa. Mereka tidak menginginkan adanya kiamat. Ya, karena ketika kiamat berarti lebih berat lagi siksaannya. Ya. Kalau di alam kubur itu DP-nya dulu. DP-nya kan biasanya kecil ya. Kalau kontanya kan nanti biasanya besar. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang yuhasabu hisabai yasira. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan pagi hari ini semoga Allah memudahkan kita untuk aktivitas kita di hari ini. Kita mudahkan kita dengan amalan-amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Allah a'lam bishawab. Haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tanya jawab ya, Pak. Sekalian dua ini. Atau gimana? Saya jawab dulu sebelum saya tutup. Atau mau nanya, Ustaz, Bapak, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Karena udah mulai. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kadang-kadang juga begini saudara. Yang pertama, yang kedua, kalau sudah membaca surat saya atau memberitahuan kepada makmumnya. Kadang-kadang makmumnya kagak tahu. Iya betul. Kadang terkait dengan dia membaca surat saya sebelum dia membaca surat saya, saya kan diumumkan dulu ya. Iya betul. Kadang-kadang dulu waktu di kecil ya akan memakai surat sajadah gitu apa itu. Iya. Ketika sujud itu pada ini pada mau gitu. Iya. Ketidaktahuan gitu. Yang pertama ada beberapa surat di dalam surat sajadah. Iya. Yang kedua yaitu apabila misalnya memakai surat sajadah diberitahukan gitu ya. Supaya maunya tidak keder. Iya. Oke. Maksud saya ya itu kenapa surat sajadah itu jarang digunakan gitu. Iya betul. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan terkait dengan surat ayat-ayat sajadah. Ada 15 tempat, juz 30 kalau nggak salah 2 ya. 2 ya. Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Juz 29 dan ada 15 tempat. Ada 15 tempat di mana kita disunahkan. Kalau di Quran itu ada tandanya sajadah. Ada tanda sajadah kayak gitu. Itu ya kalau kita di Quran di akhir ayatnya. Ya ada 15 tempat. Makanya nanti kalau kita belajar Al-Qur'an ya biasanya itu di bab ayat-ayat sajadah nanti kita dikasih tahu ayat-ayat mana saja. Ya emang kita harus tahu. Kalau kita khatam satu Al-Qur'an insyaallah tahu tempat-tempatnya. Cuma kadang kita kan enggak dihafal ya. Bisa ayat ini. Tapi biasanya ada tandanya tanda sajadah. Kayak sajadah ya, bentuknya seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kita emang harus belajar terkait dengan ayat-ayat mana. Tapi kalau kita tilawah insyaallah tahu itu ada tandanya. Ada tanda sajadahnya. Kalau Quran Indonesia itu ada tulisan sajadah itu biasanya. Ya, Quran Indonesia itu ada tulisan sajadah. Ya. Sajadah, nanti ada yang di garis bawah. Kalau di ada tashil, ada imalah, ada di Quran itu ada tanda-tanda terkait dengan bacaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itulah makanya ada seorang imam ketika akan membacakan surat sajadah itu memberitahukan. Misalkan nanti di ayat rakaat pertama ada sujud tilawah, ada ayat sajadah.
Kalau kita mungkin nanti ada sajadah, gitu. Ayat sajadah, sajadah apaan gitu ya, gitu kan kita enggak ya. Mungkin gitu, ada sujud tilawah. Itu yang pertama, memberitahukan. Terus bagaimana dengan makmum? Ya. Oh, tahu-tahu sujud. Sebenarnya kalau kita buka apa namanya? Kalau kita sholat, kemudian ketika imam sujud, ketika kita baca, mungkin kita nggak tahu ya. Kemudian kita baca subhanallah. Ternyata imam itu nggak merubah posisinya karena udah tanggal sujud. Makanya kita sujud aja. Hatta di sholat lainnya, sholat fardu misalkan sholat isya. Imam tahu-tahu sujud, harusnya ruku. Mungkin dia lupa. Kita tegur kan, subhanallah. Kita ikutin aja kalau udah tanggung. Semua gerakan imam harus kita ikutin. Ya. Tapi bukan berarti imam garuk-garuk ikut garuk-garuk enggak ya. Gerakan-gerakan sholat ya. Kalau imam sujud, ikut sujud aja. Kalau itu dia merasa salah, dia akan sujud sahwi. Ya. Misalkan nggak ada sajadah, tahu-tahu dia sujud gak ruku. Kita subhanallah. Dia akan gitu kan. Oh iya, ada yang salah, saya tadi lupa ruku. Kita ikutin aja, bukan berarti kita ruku terus sujud, tidak. Kita ikutin aja imamnya. Kita ikutin aja sampai selesai. Nanti kalau imam itu ada yang salah, dia akan sujud sahwi. Ya, sujud itu ada 3, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Seperti itu ya. Nah, jadi kita ikutin aja ya. Kalau kita misalkan kita nggak tahu nih ayat sajadah, tahu-tahu kok imam makmum karena kemudian tidak tahuan kita, subhanallah. Maunya tetap aja sujud. Ya kita ikutin sujud aja. Karena imam itu untuk diikuti. Kita ikuti. Gerakan sholatnya, gerakan sholat bukan gerakan di luar sholat. Nanti garuk-garuk apa segala macam diikutin. Imamnya dohom kita ikutan tidak. Mungkin itu jawabannya, semoga memuaskan. Wallahu a'lam. Dari bapak yang lain? Oh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah saya wajib mendoakan? Iya, kalau ini subhanallah ya. Mungkin karena mereka biasa dengan lingkungan muslim ya. Iya, saya nggak sengaja ke Ucok. Ya, ada tetangga muslim juga. Saya bertemu. Ya, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah gitu kan. Saya kayak gitu kan. Mereka biasa. Iya, kadang mereka alhamdulillah. Iya. Kalau jawaban itu terus terang saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tahunya salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Atau apa saya lupa itu. Ada jawaban. Kalau salam ada jawaban. Cuma saya lupa kalau jawab. Gimana Ustaz? Waalaikum. Kalau assalamualaikum. Waalaikum. Tapi untuk bersin saya nggak tahu. Ada yang tahu bersin. Karena mereka itu karena mungkin biasa di lingkungan muslim ya. Ya saya teman-teman kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka bertawa juga ya. Subhanallah, mereka biasa dengan hal seperti itu. Alhamdulillah. Walau mereka kadang juga dengan bahasa Indonesia, puji Tuhan itu alhamdulillah kan, puji Tuhan. Ya subhanallah. Ya maha suci Tuhan gitu kan. Mereka kadang biasa mungkin dengan bahasa Arab. Allah alam, saya nggak bisa jawab ya Pak. Mungkin ntar PR buat saya. Ya, apakah karena ini kaitannya dengan muslim yang mengucapkan itu. Kalau kita yarhamukallah gitu kan. Atau gimana Ustaz? Apaan? God bless you apa artinya? Semoga Allah memberkahi ya. Itu barakallah ya. Barakallah. Ya barakallah. Ntar mereka jawabannya apa? Yadikumullah. Iya boleh. Pertanyaan bagus. Iya, kadang mereka itu karena ya makanya saya bilang mereka karena terbiasa dengan lingkungan muslim ya. Karena mereka nggak sadar. Astagfirullahaladzim, maaf saya nggak lihat itu kan. Subhanallah, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi saya kembalikan ke hadis itu ya terkait dengan hak muslim dengan seorang muslim.
Ya, kan hak muslim terhadap muslim salah satunya ketika mereka bersin maka didoakan. Ya. Nah, yang kedua, apakah dia muslim? Berarti dia punya hak enggak? Gitu aja sih kali ya. Wallahu alam, karena enggak pernah dicontohkan. Kan hak seorang muslim terhadap muslim salah satunya adalah ketika dia bersin didoakan. Ya, menjawab alhamdulillah ya apa asal yarhamukallah, kemudian balasnya yahdikumullah. Yarhamukallah. Itu kan hak orang yang bersin seorang muslim, berarti kan kewajiban orang yang mendengarkannya. Alhamdulillah. Kewajiban saya yang mendengarkan adalah yarhamukallah. Pertanyaannya itu seorang muslim dengan seorang muslim. Ya kan? Nah, sekarang dia non muslim. Dia punya hak terhadap kita enggak? Itu aja kali ya. Saya enggak tahu jawaban pastinya. Mungkin saya kaitkan dengan hadis ini aja. Ya. Dengan hadis ini. Wallahu bisa paham ya Pak ya? Karena hak seorang muslim terhadap muslim adalah ketika dia bersin, dia mendoakan. Nah, berarti ketika seorang muslim bersin, dia punya hak untuk mendapatkan doa kepada orang muslim yang mendengarkan. Ya, orang yang muslim mendengar berarti kewajiban buat dia untuk mendoakan orang yang bersin. Yang kedua, kalau yang bersin itu non muslim, apakah dia mendapat hak kepada orang muslim? Kayaknya tadi kan dengan muslim, sekarang non muslim dengan muslim. Ya, gitu. Paham ya Pak ya? Insyaallah bisa dipahami ya, mudah ya. Ini logika nih, logika saya kurang logika. Ya. Allah alam insyaallah. Paham ya Pak? Insyaallah. Oke. Iya, sama-sama. Yang lainnya mungkin sebelum saya akhiri. Insyaallah. Jadi bulan Syawal ya Pak Jum ya. Biasa bulan April, April Mei berarti ya saya ketemu lagi. Kamu. Insyaallah. Ya, iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Monggo. Oke. Iya. 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Udah. Kan bulan Ramadan. Ramadan kan bukan siangnya doang ya. Iya kan. Ramadan bukan siang. Ya ngitungnya ya selama tanggal 1 Maghrib teng gitu kan. Maghrib nih. Tanggal 1 Maghrib teng sampai tanggal 30 teng asar. Asar tanggal 30 berarti 1 bulan. Jadi Ramadan itu bukan hanya siangnya, Ramadan itu malam-malamnya juga. Makanya keberkahannya itu dari awal sampai akhir. Artinya bukan hanya siangnya saja. Walaupun nanti ada hadis tersendiri terkait dengan doa yang tidak ditolak, doa ketika orang berpuasa. Ya, orang berpuasa. Itu kan berarti dia lagi puasa, lagi pagi sampai sore. Ya, itu doa, itu kayak ada hadis tersendiri. Tapi berlipatan gandanya, keberkahannya itu ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai akhir bulan. Ya. Kalau siang doang nanti malam ya tilawahnya nanti enggak. Dilipat gandakannya semuanya. Karena itu tidak ada, itu 1 bulan itu keberkahannya. Makanya bahasa orang pasar kebangetan banget orang semuanya pada puasa enggak puasa. Ya kan? Kan lagi kalau puasa sunnah sih agak berat ya. Semuanya orang kepada puasa, terus puasa sendiri kan berat. Itu wajar. Malas puasa Senin Kamis, semuanya nggak ada yang puasa itu kan. Itu wajar. Mungkin ada alasan seperti itu. Tapi ketika bulan Ramadan semuanya puasa, tetangga puasa, anak puasa, istri puasa. Terus kita nggak puasa. Yang kedua, semua apa sih bahasanya apa ya? Neraka ditutup, surga dibuka, setan diikat. Tuh setan aja udah diikat aja kita sampai nggak puasa kebangetan banget itu kan. Sangat mudah sekali. Ya. Bahasa ininya orang udah di masjid tapi nggak sholat apa namanya sholat fardu berjamaah kan udah kebangetan banget ya. Udah waktunya masuk, misalkan zuhur, kita ada di masjid, terus nggak sholat jamaah, itu kan kebangetan banget ya. Udah gampang banget, udah azan, dia ada di masjid, kemudian dia nggak sholat jamaah ya, tanpa uzur syar'i, tanpa uzur ada alasan yang bisa diterima, kan kebangetan banget gitu.
Makanya Allah mudahkan di bulan Ramadan itu. Kenapa sih ya? Kalau bulan-bulan biasa kita 1 juz saja ngatamin susah banget ya sehari ya. Tapi di bulan Ramadan itu mudah. Biasanya ibu-ibu kalau di hari biasa jarang banget tadarusan ya. Paling di rumah sehalaman 2 halaman. Tapi kalau ketadarusan sama ibu-ibu rame ngumpul ya, sehari dapat 1 juz. Di masjid ya. Di masjid cuma ada bulan Ramadan doang ya. Di hari biasa mungkin di rumah masing-masing. Ya, hanya dapat 1 halaman, 2 halaman. Tapi kalau di masjid ya, karena emang dimudahkan. Setannya udah diikat. Makanya kebangetan sekali ya. Bahasa orang pasar kebangetan banget ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, kalau kita memberikan iftar 1 orang, ya, tuker-tukeran dah. Bahasa akal-akalan kita tuker-tukeran sama teman. Saya kasih 1 gelas aqua, dia kasih gelas 1 aqua, tuker-tukeran. Saya dapat pahala dari dia, dia dapat pahala dari aku. Saya puasa 1 orang, saya puasa tapi dapat pahala 2 orang dari temannya dan saya sendiri. Kalau aku hanya 1 kardus 48 ya, 48 bagi semuanya, saya sendiri 1 dapat pahala puasa 48 orang. Ya, lipatannya kan banyak sekali ya. Lipatannya banyak sekali. Subhanallah ya. Itu panen pahala itu di bulan Ramadan sangat mudah sekali ya. Baca Quran yang biasanya hanya 10 kali pahalanya 10 itu dilipat gandakan. Dan apa namanya? Berapa lipatannya wallahu a'lam. Allah yang akan memberikan sendiri. Makanya saum itu untukku karena memang ya, puasa itu ada seorang ustaz. Puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena kita ketika puasa nggak pengen batalin. Iya nggak? Kecuali mungkin ada udah niat. Kalau niat kita nggak niat kuat. Kalau di puasa sunnah itu bisa batal. Tapi ketika kita saum nih, kuat ya, puasa wajib. Ini wajib. Kita kuat, kita mau digodain apapun juga nggak bisa batal. Ikhlas banget. Di rumah nggak ada orang, istri nggak ada ya, belum pulang kerja, anak-anak main, lemari es dingin banget seger, nggak ada yang tahu kan? Padahal minum juga nggak ada yang lihat. Tapi karena keikhlasannya bahwa tahu Allah itu maha lihat, ya ikhlas banget kan? Nggak diminum gitu kan? Karena pengen puasanya sampai akhir. Ya, seperti itu. Paham kali ya, Pak ya? Insyaallah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu. Makanya kalau ada pembagian yang 10 hari ini, 10 hari ini, 10 hari, itu ada yang mentoifkan hadis itu karena dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semuanya berkah, rahmat, maghfirah semuanya. Ya. Kecuali ada malam khusus yaitu 10 hari malam terakhir. Ya, makanya ini amalan yang sangat walaupun sekarang udah mulai digalakan iktikaf ya. Tapi amalan yang sudah banyak ditinggalkan umat Islam. Lebih ramai di malam apa misalkan dibandingkan malam terakhir. Ya, ramai sih di jalan, ramai di mall ya. Padahal kalau kita ya subhanallah ya, 10 hari terakhir itu kalau bisa udah pindah ke masjid, bawa sarung, bawa bekal udah. Ya, pindah ke masjid aja, pindah ke masjid, tinggal di rumah. Walaupun kalau Rasulullah malam 10 hari malam terakhir itu istrinya dibangun-bangunin ya. Kalau kita istri bangunin, mah sahur atau apa ya? Ya. Karena subhanallah itu ada itikaf ya insyaallah ya. Saya belum pernah itikaf di sini nih. Terus terang saya selalu ya biasa kayak selalu keliling. Itikaf 10 malam hari terakhir itu malam mulia. Itu Pak, insyaallah bisa dipahami. Mungkin itu. Ada bapak-bapak yang lain mungkin. Kalau tidak pas waktu sholat duha ya. Duha itu 6.20 ya. Oh iya sekarang udah ada itu ya. Ada nggak terbit tuh? 0554. Biasanya habis terbit ada duha. Kita lihat. Duha iya. 0619. Ya Allah alam soal. Alhamdulillah kita sudahi kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.